Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Gizi, akan membahas tentang hepatitis. Jadi, apa sih itu hepatitis? Mengenal penyakit hepatitis. Hepatitis virus akut adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati. Jenis-jenis hepatitis: virus hepatitis A atau HAV, virus hepatitis B atau HBV, virus hepatitis C atau HCV, virus hepatitis D atau HDV, virus hepatitis E atau HEV. Semua jenis hepatitis virus yang menyerang manusia merupakan virus RNA kecuali virus hepatitis B yang merupakan virus DNA. Walaupun virus-virus tersebut berbeda dalam sifat molekuler dan antigen, akan tetapi semua jenis virus tersebut memperlihatkan kesamaan dalam gejala klinis dan perjalanan penyakitnya. Gambaran klinis hepatitis virus sangat bervariasi, mulai dari asimptomatik sampai yang sangat berat, yaitu hepatitis fulminan yang dapat menimbulkan kematian. Patogenesis hepatitis. Hepatitis A. Patofisiologi hepatitis A atau HA menyebabkan peradangan hati akut atau hepatitis. Masuk ke dalam tubuh manusia lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi virus. Hepatitis B. Patofisiologi hepatitis B terdiri dari 4 fase, yaitu fase imunotoleran, imunoaktif, serokonversi, dan resolusi. Hepatitis C. Mengenai mekanisme kerusakan sel-sel hati oleh HCV masih belum jelas karena terbatasnya kultur sel untuk HCV. Hepatitis D. Mekanisme kerusakan sel-sel hati akibat infeksi VHD belum jelas benar. Masih diragukan bahwa VHD mempunyai kemampuan sitopatik langsung terhadap hepatosit. Replikasi genom VHD justru dapat menghalangi pertumbuhan sel, karena replikasi VHD memerlukan enzim yang diambil dari sel inang. Hepatitis M. Pada keadaan biasa, tak satupun virus hepatitis bersifat sitopatik langsung terhadap hepatosit, tetapi merupakan respon imunologik dari host. Lesi morfologik dari semua tipe hepatitis sama, terdiri dari infiltrasi sel PMN panlobuler, terjadi nekrosis sel hati, hiperplasia dari sel-sel Kupffer yang membentuk derajat kolestasis yang berbeda-beda. Fase-fase dari patogenesis hepatitis. Hepatitis A. Timbulnya ikterus, ekresi virus HA, masa infeksius, dan masa inkubasi. Hepatitis B. Fase imunotoleran, fase imunoaktif, fase serokonversi atau imun, fase resolusi. Hepatitis C. Studi mengenai mekanisme kerusakan sel-sel hati oleh HCV masih belum jelas karena terbatasnya kultur sel untuk HCV. Namun beberapa bukti menunjukkan adanya mekanisme imunologis yang menyebabkan kerusakan sel hati. Protein core misalnya, diperkirakan menimbulkan reaksi pelepasan radikal oksigen pada mitokondria. Hepatitis D. Mekanisme kerusakan sel-sel hati akibat infeksi VHD belum jelas benar. Masih diragukan bahwa VHD mempunyai kemampuan sitopatik langsung terhadap hepatosit. Replikasi genom VHD pertumbuhan sel, karena replikasi VHD memerlukan enzim yang diambil dari sel inang. Diduga kerusakan hepatosit pada hepatitis D akut terjadi akibat jumlah HDAGS yang berlebihan dalam hepatosit. Hepatitis E. Pada keadaan biasa, tak satupun virus hepatitis bersifat sitopatik langsung terhadap hepatosit, tetapi merupakan respon imunologik dari host. Lesi morfologik dari semua tipe hepatitis sama, terdiri dari infiltrasi sel PMN panlobuler, terjadi nekrosis sel hati, hiperplasia dari sel-sel Kupffer, dan membentuk derajat kolestasis yang berbeda-beda.
Regenerasi sel hati terjadi dibuktikan dengan adanya gambaran mitotik. Gejala-gejala pada hepatitis. Hepatitis A hepatitis. Hepatitis A merupakan penyakit yang terutama menyerang anak dan dewasa muda. Gejala dan perjalanan klinis hepatitis virus akut secara umum dapat dibedakan dalam 4 stadium. Masa tunas, fase praikterik atau prodnormal, fase ikterik atau fase penyembuhan. Hepatitis B. Gejala hepatitis B amat bervariasi dari tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah darah dan koma. Pada hepatitis akut, gejala amat ringan dan apabila ada gejala, maka gejala itu seperti gejala influenza. Hepatitis C. Sama seperti virus hepatitis yang lain, HCV dapat menyebabkan suatu penyakit hepatitis akut yang kemungkinannya sulit dibedakan dengan hepatitis virus akut lainnya. Hepatitis D. Infeksi VHD hanya terjadi bila bersama-sama dengan infeksi VHB. Keluhan pada masa preikterik biasanya merasa lemah, tak suka makan, mual, keluhan-keluhan seperti flu. Hepatitis E. Spektrum penyakit mulai dari asimptomatik, infeksi yang tidak nyata sampai kondisi yang fatal sehingga terjadi gagal hati akut. Sindrom klinis mirip pada semua virus penyebab mulai dari gejala prodnormal yang tidak spesifik dan gejala gastrointestinal seperti malaise, anoreksia, mual, dan muntah. Diagnosis penyakit hepatitis. Hepatitis A. Diagnosis ditegakkan berdasarkan atas gejala klinis dan dibantu dengan sarana penunjang pemeriksaan laboratorium. Anamnesa seperti gejala prodnormal, riwayat kontak. Hepatitis B. Diagnosis hepatitis B ditegakkan dengan pemeriksaan biokimia dan serologik dan apabila diperlukan dengan pemeriksaan histopatologik. Hepatitis C. Tidak seperti hepatitis B, pemeriksaan konvensional untuk mendeteksi keberadaan antigen-antigen HCV tidaklah tersedia, sehingga pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi HCV bergantung pada uji serologik untuk memeriksa antibodi dan pemeriksaan molekuler untuk partikel virus. Hepatitis D. Diagnosis secara serologis, infeksi melalui darah, pasien HBsAg positif, titer anti-HDV akan menurun sampai tak terdeteksi dengan adanya perbaikan infeksi. Hepatitis E. Diagnosis hepatitis E pada pemeriksaan serologis dengan metode ELISA seperti anti-HIV, IgG dan IgM, anti-HIV dan PCR serum dan kotoran untuk mendeteksi HIV RNA, serta imunofluorescen terhadap antigen HIV di serum dan sel hati. Terapi diet pada pasien hepatitis. Diet hati 1 diberikan bila pasien dalam keadaan akut atau bila prekoma sudah dapat diatasi dan pasien sudah mulai mempunyai nafsu makan. Diet hati 2 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 1 kepada pasien yang nafsu makannya cukup. Diet hati 3 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 2 atau kepada pasien hepatitis akut atau hepatitis infeksiosa atau A dan hepatitis serum atau B, dan serosis hati yang nafsu makannya telah baik, telah dapat menerima protein dan tidak menunjukkan gejala serosis hati aktif. Makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita hepatitis. 1. Buah dan sayuran. 2. Karbohidrat kompleks. Beberapa makanan yang termasuk ke dalam jenis karbohidrat kompleks diantaranya adalah beras merah, beras coklat, pasta dan roti dari gandum utuh, serta jagung. 3. Protein. Beberapa makanan berprotein yang baik untuk pasien hepatitis adalah makanan laut, dada ayam, kacang, telur, produk susu, dan produk kacang kedelai. 4. Lemak baik.
seperti minyak zaitun, alpukat, dan salmon. 5. Kopi. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hepatitis. Semua makanan yang mengandung lemak tinogi seperti daging kambing, jeroan, otak, es krim, susu full cream, keju, mentega atau margarin, minyak serta makanan bersantan seperti gulai, kari, dan gudeg. Makanan yang dikalengkan seperti sarden dan kornet. Kue atau cemilan berlemak seperti kue tart, gorengan, fast food. Bahan makanan yang menimbulkan gas seperti ubi, kacang merah, kol, sawi, lobak, mentimun, durian, dan nangka. Bumbu yang merangsang seperti cabai, bawang, merica, cuka, dan jahe. Minuman yang mengandung alkohol dan soda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.